6 Fakta Pulau Nusa Kambangan, pulau narapidana yang membentengi Cilacap dari tsunami. Assalamualaikum, hadir kembali dalam cerita. Kali ini aku ingin sedikit cerita dari Nusa Kambangan. Sebelum ceritanya dimohon dukungannya dengan share video ini, like, dan juga klik tanda lonceng yang ada di bawah video ini ya. Semoga yang dukung dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, serta berkah. Amin ya robbal alamin. Pulau Nusa Kambangan berlokasi di selatan Pulau Jawa dan masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Tambakreja, Kabupaten Cilacap. Adapun selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Nusa Kambangan bernama Segara Anakan. Dilansir dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, luas pulau ini mencapai 210 km persegi atau sekitar 21.000 hektar. Pulau Nusa Kambangan sering dianggap sebagai pulau misterius dan memiliki beberapa fakta menarik yang bisa Anda simak. 1. Pulau Narapidana. Melansir laman Kemenkumham, pulau ini menjadi lokasi dibangunnya beberapa lembaga pemasyarakatan seperti Lapas Kelas 2A Besi, Lapas 2A Narkotika, Lapas 2A Kembang Kuning, Lapas 2A Permisan, Lapas 2A Pasir Putih, Lapas Kelas 2A Karanganyar, serta Lapas Kelas 2B Terbuka. Adapun lapas high risk yang dibangun di pulau ini dikenal memiliki sistem keamanan maksimum dengan konstruksi bangunan dan tembok keliling berlapis. Tak hanya tahanan kriminal berat, namun lapas ini juga berfungsi sebagai lapas untuk kasus narkoba. 2. Tempat dilakukannya eksekusi mati Pulau Nusa Kambangan juga menjadi salah satu tempat dilakukannya eksekusi bagi terpidana mati, karena lokasinya yang sunyi dan tersembunyi. Terdapat sel khusus isolasi bagi para terpidana mati dengan eksekusi yang dilakukan menggunakan regu tembak. Beberapa peristiwa eksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan yang menyita perhatian dunia adalah pelaksanaan hukuman bagi trio teroris terkenal yang bertanggung jawab atas bom Bali, Imam Samudra, Amrozi, dan Mukhlas pada tahun 2008. Ada pula eksekusi mati gembong narkoba bernama Freddy Budiman yang dilakukan pada 29 Juli 2016, disusul eksekusi Nyuran Sukumaran dan Andrew Chen, Australia, pada 29 April 2015. 3. Pernah dijuluki Pulau Bunga-Bungaan pada masa lampau sekitar tahun 1580-an, Nusa Kambangan pernah ditemukan oleh keluarga istana dinasti Mataram pada. Menilik sejarahnya, Nusa Kambangan pernah dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual oleh kerabat dinasti Mataram. Kemudian, Amangkurat I juga pernah memerintah pengawalnya yang bernama Ki Pranataka pergi ke pulau itu untuk mencari bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma dipercaya mampu mengembalikan tahta Amangkurat I, yang saat itu sedang dalam pelarian ke Tegal karena Istana Kartasura telah diduduki oleh penguasa Madura, Raden Trunojoyo. Berawal dari pencarian bunga Wijaya inilah kemudian Pulau Nusa Kambangan juga dijuluki sebagai Pulau Bunga-Bungaan. 4. Terbuka bagi wisatawan. Meski kesan tertutup dan ketat terasa dari pulau ini, tapi ternyata sebagian kawasannya terbuka untuk berwisata. Baik pemandu wisata dan juga pedagang di sekitar pulau ini merupakan para napi yang melakukan asimilasi sebelum nantinya dibebaskan. Souvenir khas yang ditawarkan antara lain kerajinan dan batu akik khas Pulau Nusa Kambangan, Pantai Cimiring dan Pantai Permisan, serta Gua Ratu, Gua Putri, dan Gua Masigit Selo yang bisa dikunjungi oleh wisatawan yang datang berkunjung ke pulau ini. Akses kapal ke pulau ini melalui Pelabuhan Wijayapura Cilacap menuju Pelabuhan Sodong Nusa Kambangan dengan waktu tempuh 15 menit saja. 5. Penambangan kapur di sisi Pulau Nusa Kambangan juga terlihat aktivitas industri yang berupa kegiatan penambangan. Daerah kars di pulau ini ternyata menyimpan potensi besar sehingga digunakan sebagai bahan baku industri. Hasil tambang pegunungan kapur di Pulau Nusa Kambangan ini digunakan sebagai bahan baku industri semen. Adapun pengangkutan hasil aktivitas tambang dari pulau ini dilakukan melalui jalur laut. 6. Pelindung dari ancaman tsunami Pulau Nusa Kambangan juga dianggap sebagai benteng penjaga kota Cilacap dari ancaman tsunami. Seperti wilayah di pesisir selatan Pulau Jawa lainnya, potensi tsunami akibat gempa dari aktivitas zona subduksi cukup besar. Namun pada peristiwa tsunami Pangandaran 2006, kota Cilacap yang wilayahnya berada di dekat pantai tidak terdampak gelombang ini. Keberadaan Pulau Nusa Kambangan sangat membantu mengurangi risiko gelombang tinggi air laut masuk ke daratan, begitu juga potensi angin kencang dari arah laut. Misteri 3 tempat paling angker di Nusa Kambangan, pria tanpa kepala hingga teriakan menyayat. Nusa Kambangan meruapkan aroma mistis nan gaib. Ditambah lagi dengan pengalaman sipir dan lainnya yang mengaku bertemu dengan makhluk tak kasat mata di sejumlah tempat angker di pulau ini. Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah terkenal karena penjaranya yang sangat ketat. Selain itu, Nusa Kambangan terkesan seram karena kerap digunakan untuk tempat eksekusi mati narapidana. Eksekusi mati terakhir,
sekitar 6 tahun silam. Gembong narkoba, mulai dari Freddy Budiman hingga Duo Bali Nine, dieksekusi di tempat yang juga populer disebut sebagai Pulau Kematian ini. Dalam riwayatnya, ada sejumlah lokasi eksekusi legendaris. Di antaranya, Lembah Nirbaya dan Limus Buntu. Tapela Nusa Kambangan meruapkan aroma mistis nan gaib. Ditambah lagi dengan pengalaman sipir dan lainnya yang mengaku bertemu dengan makhluk tak kasat mata di tempat ini. Nah, dari berbagai lokasi di Pulau Nusa Kambangan itu, ada sejumlah tempat yang dianggap paling angker. Tempat angker itu yakni, Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Pertigaan Kamboja, dan Lembah Nirbaya. Lapangan Tembak Tunggal Panaluan. Lapangan tembak ini adalah bekas penjara Limus Buntu yang hanya sedikit tertinggal puingnya. Tempat ini banyak tertutup semak belukar pekat. Kesan angker terasa ketika melintasi wilayah ini. Di tempat ini, Freddy Budiman dan 3 terpidana lain pada April 2016 lalu dieksekusi di tempat ini. Sebelum itu, pada Juli 2015, 2 tersangka Bali Nine, Andrew Chen dan Myuran Sukumuran juga meregang nyawa di tempat itu. Konon banyak petugas yang kerap mengalami penglihatan atau penampakan di tempat ini. Sosok makhluk astralnya menyerupai orang. Pertigaan Kamboja. Di ruas jalan yang sama, sekitar 2 km dari lokasi penampakan pria tanpa kepala, ada sebuah pertigaan unik. Seluruh pohon ditebang, kecuali pohon Kamboja tegak berdiri tepat di tengah simpang 3 itu. Cabang-cabangnya meranggas hampir tak berdaun, menambah kesan tua dan mistis. Konon ceritanya, di pertigaan ini, berbagai makhluk halus berkumpul. Termasuk, pria tanpa kepala yang disebut dengan nama Mbah Syukur. Pertigaan itu, ke kiri mengikuti jalan beraspal menuju Lapas Permisan, Kembang Kuning, Pasir Putih, dan Lapas Besi. Jalannya beraspal hitam, sementara, ke kanan, merupakan jalan beton menuju Lapas Khusus Narapidana Risiko Tinggi atau High Risk Prisoner, Lapas Karanganyar. Lembah Nirbaya. Soal pertelon Kamboja, seorang petugas lapas menuturkan bahwa tempat itu adalah pusat keramaian dedemit-dedemit Nusa Kambangan. Katanya, berdasar cerita petugas senior, di pertigaan, terutama di sekitar pohon Kamboja yang berada di tengah pertigaan, adalah tempat favorit setan nongkrong. Yang kelihatan di situ makanya macam-macam. Ada perempuan berpakaian putih berambut panjang. Ada juga sosok biasa, orang lagi duduk, ditutur si petugas lapas. Itu sebabnya pula, pohon Kamboja itu tak ada yang berani menebang. Sebab, jika ditebang bisa jadi makhluk halus itu kehilangan tempat tinggal dan justru akan menyebar liar. Terakhir adalah Lembah Nirbaya, yang kini telah berubah menjadi lapas terbuka industri Nusa Kambangan. Di tempat ini, kerap kali petugas atau napi asimilasi mendengar suara atau penampakan. Bahkan, itu terjadi di siang bolong. Pernah sering banget ada orang yang minta tolong, bahkan sampai ke lapas lainnya. Katanya minta makamnya dibenerin. Ternyata setelah dilihat oleh Pak Kiai, memang benar makamnya itu menghadapnya salah. Itu loh, yang orang Nigeria, katanya. Memang ada 2 WNA Nigeria dieksekusi di Lembah Nirbaya, yakni terpidana mati kasus narkoba asal Nigeria, Samuel Iwuchukwu Okoye, dan Hansen Antonino Olisa, Juni 2008. Akhirul kalimat, hampir seluruh lapas Nusa Kambangan memiliki cerita mistisnya sendiri-sendiri, seperti suara sendal berketipak di lorong-lorong lapas tengah malam, suara tangisan, lolongan minta tolong, rintihan hingga teriakan juga kerap terdengar di lapas-lapas itu. Nah itulah sedikit cerita dari Nusa Kambangan Cilacap. Oke, terima kasih atas dukungannya, sampai sini dulu ya ceritanya. Assalamualaikum.